warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kita selaku dari supplier atau dari pengumpul atau kopi, kita cuma menginginkan harga ini stabil, nggak ada penurunan yang signifikan, karena itu dapat merugikan kami sebagai pengumpul atau kopi. Kita cuma minta harga stabil, nggak ada penurunan yang signifikan. Baik, terima kasih. Harga terakhir berapa? Kalau dari yang diberikan oleh PKS kan mitra PKS kan mitra kecil ya. Berapa harga terakhir? Itu hari ini 21. Harga terakhir ya hari ini ya. Hari ini 2195. Kalau seminggu sebelum Lebaran? Seminggu sebelum Lebaran itu supplier ya. Ya, ini dari pernyataan dari supplier. masih di bawah 2000. Di bawah 2000. di bawah 2000 ya. Kan sudah jelas sama kita tuh bahwasanya harga daripada petani parsial ini jauh dari harga kesepakatan. Terus selanjutnya tentang kemitraan tadi. Ini ada surat kontrak antara Perintis dengan BSA. Tentunya ini di poin-poin ini kita berubah hari bayar. Kalau di sini 1 kali 15 hari. Mungkin ini karena penetapan namanya itu kan 1 kali 15 hari. Kami mintalah keterangan dari dinas perkebunan sampai di mana kekuatan dari kesepakatan dan kontrak kemitraan ini antara kebun binaan dengan PKS. Kalau seperti ini kan tidak perlu sebetulnya membuat kontrak. Kontrak dibikin 4.000, harganya 1.500. Dan ini ditandatangani di atas lain. Nanti kami di lembaga DPRD ini tentu hanya bisa berikan rekomendasi mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan menegur pihak perusahaan yang sudah melaksanakan kontrak kemitraan ini. Untuk itu silakan Pak Kadis Perkebunan atau yang mewakili sampaikan bagaimana hasil daripada kemitraan atau kontrak kemitraan dengan pihak perusahaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau koperasi petani pekebun kelapa sawit itu wajib membayarkan harga yang ditetapkan oleh tim. Apabila dia tidak membayarkan harga dengan ketentuan tim, itu wajib kita berikan sanksi, Pak. Wajib kita berikan sanksi. Dan di situ akan berbunyi juga walaupun dalam pemotongan. Cuman kan gitu di Perintis sebelum ini kami tidak pernah didatangi dengan surat berapa pembayaran sebab beliau kami rasa selama ini GSA dengan Perintis tidak ada persetujuan yang kedua. Tapi kalau memang memicu dalam kontrak perjanjian kerjasama tadi, GSA wajib membayar dengan harga yang ditetapkan oleh tim. Wajib. Itu Pak, demikian Pak. Terima kasih. Goreng itu adalah pengumuman oleh Presiden larangan ekspor CPO dan turunannya. Semuanya di situ konsekuensinya datang. Yang pertama, perusahaan TBS ini menurunkan harga sepihak. Terus perusahaan-perusahaan itu katakanlah hampir bersamaan tanpa ada menggubris soal perjanjian mitra. Maaf Pak, jangankan untuk memperjuangkan hasil petani masyarakat yang non plasma, sedangkan hasil yang mitra saja dispun kurang respon. Itu satu itu kegagalan kita bersama Barat ini. Saya nyatakan itu.
Yang kedua, PT GSM itu jelas-jelas zolim. Anda bayar dosanya itu kepada masyarakat Pasaman Barat ini. Zolim itu. Udah ada peraturan, udah ada kesepakatan, maka Anda langgar. Yang ketiga, kenapa tidak sama harga TPS yang non plasma ini? Pabrik pemerintahan BUMN sekian 28, AWL sekian 22, bahkan perintis juga di bawah itu 18. Yang kerjasama dengan perintis. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal ini adalah tumpukan yang menghasilkan pundi-pundi uang bagi pengusaha. Tahu nggak berapa keuntungan ini? Dari dua minggu kita operasional ini, harga TPS anjlok, berapa tangki yang penuh? Dengan dibukanya ekspor nanti, tangki-tangki itu akan dijual dengan harga TPS nasional internasional. Bayangkan itu berapa dosa yang kita berikan kepada masyarakat kita Pasaman Barat ini. Camkan itu, kami selaku anggota DPRD akan berusaha untuk bagaimana caranya meninjau lagi keputusan-keputusan ini bersama dengan dinas yang terkait. Itu alasan kita, kenapa kita mengundang Bapak Ibu Saudara di sini semua. Itu pimpinan, sekedar menghangatkan suasana ini, kita harus cari di mana titiknya itu. Jangan ada alasan-alasan, kalau enggak ada kepentingan yang pas, pernyataan yang pas di sini, jangan. Saya tidak tahu, untuk apa Bapak ada di sini kalau jawaban cuma tidak tahu dan tidak tahu semua. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Di sini ketua, sebentar, untuk mandat punya, silakan kepada Pak Adli Rizal. Oke, terima kasih. Mungkin saya singkat saja. Karena kalau mau panjang bisa panjang. Hari ini Jumat. Pertama, saya ingin setiap kegiatan dengan perusahaan, terutama pihak perkebunan, tidak pernah mengambil keputusan yang hadir pada hari ini. Saya ingin pimpinan kepada DPR, kita perangkat yang ada, tolong setiap kegiatan dengan pihak ketiga bersama perkebunan ini mengambil keputusan yang hadir. Kalau tidak mengambil keputusan, keluar. Itu aja. Sikap kita harus bertegas-tegas pada hari ini, karena berkepentingan dengan kepentingan umat. Yang kedua, masalah perjanjian antara pihak ketiga dengan mitranya, saya kira itu sudah jelas. Kapan perlu kalau bisa dibawa ke ranah hukum, kita bawa saja. Karena sudah jelas, ada backup daripada dinas perkebunan. Ya. Kalau dinas perkebunan mengatakan ada saksi yang jelas itu apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya kejadian hari ini adalah kejadian luar biasa untuk 22 kabupaten kota di Indonesia. Ya, 22 kabupaten kota. Jadi 22 provinsi, 146 kabupaten kota, 22 provinsi, berarti lebih setengah rakyat Indonesia. Lebih setengah dari provinsi yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan kejadian luar biasa. Kita harus bisa melihat dari sisi mikro dan makro. Ya, dari sisi makronya bagaimana, dari sisi mikronya bagaimana. Kita harus analisa itu sebenarnya. Karena selama ini ketika kita melihat bahwa pengambilan sepihak oleh pihak perusahaan itu adalah inkonstitusional, bisa kita bawa ke ranah yang lebih tinggi. Disinilah peran daripada pemerintah daerah mengambil sebuah sikap. Dan dinas pertanian, dinas perkebunan, mohon Pak Tajam Talinggung, Pak Tarak Matu. Kenapa? Ini adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah, itu adalah bapak dari dinas perkebunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, saya langsung saja. Ini sekalian bertanya nih kepada PKS yang ada di Pasaman Barat yang ada dalam kesempatan ini. Tadi penetapan harga sudah jelas dibacakan oleh Pak Ketua, Pak Sindo. Pada titik yang umur 10 tahun sampai 20 tahun tadi Pak ya, itu Rp4.061. Dengan rendemen 21,86%. Nah, kita ingin tanya,
rendemen berapa ditetapkan untuk sawit masyarakat sawit swadaya, sehingga harganya sangat anjlok. Dulu sudah pernah diuji di laboratorium Undang Padang. Itu rendemen sawit masyarakat ini rata-rata 18%. Rata-rata ya, rata-rata 18%. Nah, kalau kita hitung silakan hitung sendiri juga kalau PKS. Kalau dihitung ini harganya Rp3.343 harga kacanya. Karena yang 18% itu menjadi 82,34% dari harga yang Rp4.061 tadi, yaitu Rp3.343. Ini sebenarnya dasar harga kaca kita di pabrik. Nah, ini untuk yang akan datang nih. Jangan kiranya masyarakat kita ditipu lagi. Jadi penetapan harga biasanya untuk sawit masyarakat adalah 18%. Itu sudah pernah dicoba Pak Ketua. Nah, kita berharap itu. Kalau itu yang terjadi dan itu kita ikuti oleh perusahaan semuanya dan PKS semuanya, maka harga yang akan turun nanti ya pas seperti harga sebelumnya, seputaran 3.000. Mulai dari 29 sampai 3.150. Kita berharap setelah pidato Bapak Presiden ini akan dinormalkan kembali. Bisa nggak kira-kira ini PKS ini? Bisa? Bapak nggak ada jawaban. Kita silakan dihitung. Kalau ini yang keluar. Nah, kita ambil dari rendemen. Hanya rendemen 18%. Kalau rendemen mitra kan 21,86%. Kita hanya menyampaikan itu Pak Ketua. Jadi kita sangat berharap, tadi sudah disampaikan Pak Sulo, jangan juga dibohongi lah masyarakat kita. Kita sama-sama. Masyarakat cari hidup, kalau perusahaan atau pabrik tentu sudah jelas cari kaya. Pemiliknya jelas cari kaya. Bandingkan cari hidup dengan cari kaya. Pahami itu, resapi itu, pikirkan masyarakat. Kita hidup di sini, cari makan di sini dan cari kaya di sini. Barangkali itu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga karena kita dibayar gaji untuk ngomong, untuk bicara. Terima kasih Ketua. Pada kesempatan ini saya hanya melihat bahwa kalau kita katakan bahwa memang pabrik perusahaan nggak tahu kita. Tadi kita bicara hanya antara kata desa dengan perintis ada satu komitmen mereka. Tapi yang sangat krusial tadi adalah pembicaraan sawit masyarakat. Itu yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Tapi kalau ada kontrak dengan yang lain itu mungkin harganya tetap masih mahal. Tapi yang sangat mendasar tadi adalah harga sawit petani. Itu yang sangat anjlok sekali. Itu yang kita perjuangkan, kita harus pertahankan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan beberapa pabrik perusahaan misalnya ini, walaupun sawit masyarakat yang rendah, apabila dikatakan saudara tadi, tapi kenapa kalau disatukan juga yang lebih tinggi dengan yang rendah? Berarti ada kebohongan di situ kan? Kalau itu lebih banyak bicara bisa kan lebih banyak rendah itu, yang nggak pakai jangan disatukan dengan yang perusahaan yang lebih tinggi. Harus dipisahkan. Bisa ada pembuktian kita bahwa ini lebih berkali sawit petani masyarakat yang rendah kita buktikan. Tapi tidak bisa kita lihat kadang-kadang disatukan dalam sawit yang bagus itu disatukan. Jadi itu harus kita lihat secara detail sehingga jangan ada terjadi pembohongan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik lagi Ketua tentang bicara dari perwakilan dari GSA dan Anugerah. Saya melihat walaupun saya tidak ikut berkompetisi di perusahaan menjual sawit, tapi saya masih ada di HPK ini. Awalnya setiap harga turun pasti akan turun. Harga naik bisa dibilang naik. Harus kita monitor terus. Loh, kenapakah hari-hari min tertentu langsung anjlok harganya turun oleh pabrik kita berbentuk GSA yang kawan Anugerah itu langsung dijatuhkan harga turun sangat tinggi. Itu perlu kita tanyakan bahwa sebenarnya tidak turun saat itu, tidak turun kenapa kok harga turun dijatuhkan oleh grup Anugerah, itu harus kita pertanyakan. Dan kita kaitkan dengan pembicaraan dari perwakilan dari perusahaan, sebenarnya bukan pembicaraan yang disampaikan di sini, karena perusahaan itu mengirimkan ini kita kan oleh Dewan kita kayak ketua semua kan pilihan juga kan, jadi orang perusahaan yang mengirimkan kepada rapat ini harus orang-orang yang benar, walaupun tidak kita pemutus tapi harus orang misalnya yang intelektual lah di sini, jangan tidak tahu. Jadi saya pun tentang perusahaan tidak tahu dengan sampai tapi harus tahu kita
Maka itu Bapak Muhammad tadi tidak tahu itu sebenarnya nggak etis dalam bicara sini. Kita pikir perusahaan di sini harus tahu semuanya, apapun apa yang harus tahu. Maka dengan itu kalau kita memang orang perusahaan dari perwakilan dari perusahaan KSA tadi harus disinkronkan kedua, harus hadirkan orang yang pemutus, artinya bukan pemutus, artinya bisa melakukan sesuatu keputusan. Hadirkan beliau, bukan yang bicara seperti tadi. Kami nggak tahu Pak, kami tidak tahu Pak. Itu nggak bahasa namanya. Karena sebelumnya undangan hari ini dikasih undangan hari ini dari bulan. Jika sudah ada sekitar seminggu yang lain undangan dikirim ke perusahaan dan nanti dia mempersiapkan siapa yang mewakilkan perusahaan ke DPR. Karena kita ini kan artinya kita tentang masalah sawit itu nggak juga tahu, tapi kita harus tahu. Makanya orang itu nggak bisa jalan. Berbeda semua. Oleh sebab itu mestinya ada keselarasan, ada kesamaran harga dari masing-masing pabrik. Terus siapa yang harus yang bisa? Kita sudah yakin bahwa yang diundang ini tidak akan hadir pengambil keputusan. Sudah yakin dari awal, karena tidak pernah hadir. Nah, oleh sebab itu, poin saya yang pertama adalah setelah ini pasca pengumuman presiden tentang pelonggaran ekspor CPO, undang GAPI. Karena bapak-bapak yang dari perkebunan ini GAPI itu adalah organisasi puncaknya, organisasi sentralnya. Undang GAPI. Nanti selaraskan harga. Itu poin yang saya pertama. Kedua, itu saja, satu saja. Poin saya cuma satu. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Tambah saja. Ya. Satu, dalam rapat ini pertama apresiasi buat manajer-manajer yang telah datang dalam rangka untuk merekomendasi dan menjadi catatan kita hari ini. Satu, perusahaan GSA atau grup Anugerah perlu kita agendakan lagi bulan depan. perlu pansus. Yang kedua, kita membuat tim pansus dan proses lapangan. Yang ketiga, saya bermohon dalam rekomendasi itu nanti, satu, perusahaan yang tidak memiliki perkebunan mohon dan harus melaksanakan petani binaan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak menerima buah masyarakat sama sekali, saya kira menerima buah lokal. Satu contohnya AI. Dulu saya pelakunya, tolonglah Pak, kemana buah-buah dibeli. Hari ini tidak pernah menerima buah lokal. Sengsalanya juga masyarakat. Mohon itu dicatat pimpinan untuk menjadi rekomendasi kepada Bupati Pasaman Barat. Dan setelah itu kita inspeksi, bikin tim untuk meng-cross-check kebenaran-kebenaran menyangkut dengan harga tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bapak, waktu kita tinggal 2 menit, Pak Safrida. Terima kasih. Tidak, sebenarnya ini butuh waktu yang panjang sebenarnya. Karena ini menyangkut metode. Jadi dari kesimpulan masalah yang ada sebenarnya sudah ada sampel antara kritis dengan GSA. Di awal kita bikin program sebenarnya, saya memberi tol sebenarnya kepada sekalian. Tolong yang diundang itu setidak-tidaknya yang hadir untuk mewakili perusahaan itu setidak-tidaknya yang dari bagian kredit, sebab mereka yang tahu dengan harga dan lain sebagainya. Jadi makanya supaya kita ngambang, kita di sini sesuai. Soalnya kalau berbicara masalah harga TBS, ini tak terlepas dari aturan. Apa aturannya? Permentan, turunnya peraturan gubernur. Jadi di luar dari itu, saya rasa kita akan berbeda nanti. Jadi untuk itu saya berharap kepada wakil dari GSA, tolong sampaikan secara tertulis apa alasannya tidak membayar harga yang sudah disepakati dengan perintis. Jadi dengan dasar-dasar itu kami akan bisa lagi memanggil GSA dan perintis supaya clear. Jadi setelah itu sebenarnya pimpinan, saya 8 tahun sudah mempelajari bagaimana sih metode penetapan harga ini. Sampai-sampai kami dengan Pak Ali, dengan perintis juga belajar ke Medan dengan Pak Profesor Kontenai Blau, ahli tim perumus penetapan harga. Jadi harga ini kawan-kawan dan para
perusahaan, kita acuannya aturan. Saya adalah bahagian dari tim perumus Permentan 01 tahun 2018. Jangankan yang sudah kita rumuskan menjadi draft, yang akan disahkan, sebelum disahkan itu disosialisasikan lagi. Yang sudah kita draft, yang sudah kita rumuskan secara bersama-sama di masing-masing provinsi, seluruh provinsi yang 22 provinsi. Masih kita lihat di dalam Permentan 01 tahun 2018 banyak kelemahan. Makanya salah satu tuntutan yang kami lakukan aksi di tanggal 17 kemarin di hari Selasa adalah salah satu untuk merevisi Permentan tahun 01 tahun 2018. Jadi untuk itu bagi kawan-kawan, bagi Bapak yang hadir, di dalam aturan itu kan ada hak dan ada kewajiban. Kita sekarang berbicara masalah fair, atau nanti kita bikin satgas. Satgas itu kita bentuk gunanya untuk periode itu harus kita cek apakah suplai buahnya bagus atau tidak. Apakah buah mentah atau mengkal? Ini masalah remen. Jadi artinya kita harus fair di sini. Pihak perusahaan terlindungi dengan dia berusaha berinvestasi dengan kebutuhan pencapaian remen yang sesuai diatur yang di dalam Permentan tersebut. Dan kita mendapatkan hak kita sebagai petani seperti apa yang sudah diterangkan di dalam Permentan tersebut. Di luar itu kita bicara, makanya kita mohon maaf. Saya 8 tahun belajar tentang ini, makanya termasuk dari perintis mempercayai saya sebagai ketua asosiasi Apkasindo di Kabupaten Sumatera Barat. Kita berjuang. Lah profesor gitu kayak? Bukan profesor Pak. Lah ahli itu. Jadi ini fakta, ini apa artinya supaya kita tidak ngambang. Kita berbicara hak dan kewajiban di sini. Jadi makanya kita ambil sampel nanti pimpinan. Ini wakil dari Koperasi Perintis ada di sini. Nanti kita minta juga apa alasan mereka tidak membayarkan sesuai dengan harga sepakatan yang sudah sepakati, tidak membayarkan harga penetapan. Adakah kekurangan di dalam perjanjian antara perintis dengan desa? Itulah yang harus kita teliti. Dan insya Allah kami berjuang dari asosiasi dari daerah sampai pusat. Karena kita adalah, saya juga bahagian dari petani sawit swadaya yang ingin mendapatkan harga yang layak. Seperti apa yang saya dapatkan di petani saya sebagai anggota plasma yang bermitra dengan perusahaan. Lebih dari itu nggak ada lagi pemasaran. Jadi banyak metodenya, nggak mudah. Jadi masalah harga ini, kenapa saya sampaikan bukannya saya menganggap saya profesor, tidak. Kami sudah mati-matian bersama Pak Ali, bersama Pak dari Ketua PT juga memperjuangkan masalah harga. Tapi ini ada metodenya. Yang orang peron ini tidak pernah tersentuh. Suplai buahnya bagus atau tidak? Perusahaan ini juga membutuhkan remen yang bagus. Supaya kita pahami, jangan asal istilahnya kalau saya berharap kita harus terarah. Tuntutan kita sesuai dengan Permentan tidak. Perusahaan terlindungi, kita dapat harga yang layak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi mohon maaf, sebenarnya dengan kehadiran kita ini mungkin kami yang dari kaum perintis yang sangat cukup paham dengan permasalahan ini, termasuk juga perusahaan. Makanya saya berharap sebenarnya yang hadir di sini ini harus orang yang ready. Kemarin saya sudah sampaikan, Pak, wakil perusahaan, bapak-bapak nanti hadir kalau mewakili dari perusahaan, tolong orang yang tahu dengan harga, orang yang tahu dengan hasil remen pada waktu penjualan itu, supaya tidak ngambang dan tidak dipersalahkan. Oh, Pak. Jadi mohon maaf berdua, kenapa saya sampaikan? Ini sebenarnya kita bermuamalah. Kedua, ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Baik dari kita perusahaan sebagai petani maupun kita sebagai anggota DPRD, jangan kita salah arah. Acuan kita tidak teraturan. Sampai kita sudah ada. Ini yang harus kita bahas nanti Pak SA. Bisa nanti disampaikan ke direksinya atau yang bagian yang tahu dengan apa yang terjadi, kenapa tidak dibayarkan hak petani dari kaum perintis ini, ya Pak. Pak Ali, Pak Ketua,
supaya nanti kita bahas secara bersama-sama dan fair kita untuk bahasnya. Makasih pimpinan. Sebenarnya banyak yang Sebentar Pak. 1 menit. Baik Pak, terima kasih. Saya cuma mau menyampaikan bahwa kembali kepada harga TPS kami Pak, kami mengacu pada harga kontrak CPO Pak, bukan harga CPO dunia. Kemudian dengan remen. Kemudian saya juga mau informasikan berdasarkan itulah bahwa kami pernah dengan harga 3.300 sampai ke sana Pak. Jadi pada saat ini memang berdasarkan kontrak kami dengan pihak buyer, makanya kami mengikuti acuan itu. Saya cuma mau menyampaikan itu. Baik Pak, terima kasih. Pak Julius, tadi mau ngomong sebentar ya. Mohon maaf untuk menyambung saja Pak. Mungkin lebih cepat. Kita berapa menit sebelumnya kalau bisa. Yang pertama saya dari pertanyaan saya tadi terjawab Pak. Kenapa diturunkan? Apa alasan diturunkan gratis waktu lebaran? Apa katanya? Kita lihat Pak, kita saja. Baik, mungkin sama lah ya, karena perusahaan banyak ya. Jadi mungkin sama, mungkin jawabannya sama. Yang pertama adalah adanya regulasi dari awasi ya. Yang seperti itu jangan terjadi lagi, khususnya bahasa barat. Jangan karena ada hal-hal lain, harga pertama sudah ada. Kok jangan sendiri kebijakan dari perusahaan, aturan sudah ada. Kita minta pengawasan dari dinas perkebunan, dari pemerintah daerah. Kalau hal seperti ini ditegurlah, jangan seperti ini. Yang kedua, mungkin kalau kita tanyakan seperti ini kan yang berlalu ya. Mungkin dari Pak Safridal sebagai Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia sedang melaksanakan ya katakanlah se-Indonesia ya menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah untuk presiden. Sebenarnya ini membantu pabrik juga. Kalau nggak ada itu mungkin tidak akan dicabut kan. Yang akan melakukan Senin besok para ekspor. Dan itu dengan dicabutnya para ekspor ini presiden, itu kami minta kepada pabrik ya, itu minta jawaban dari Pak ya. Bisa ada salurkan harga seperti biasa, kalau itu alasannya. Seperti bulan puasa sebelum ini diturunkan, sesuai dengan kesepakatan.